Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Alvina Nalatul Faizah dari NIM 230900250021. Sebelumnya mohon maaf untuk Pak Agung dan teman-teman semua karena belum bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa karena kan saya masih di Banjarnegara. Nah, di presentasi kelompok saya hari ini saya kebagian mengenai chapter strategi cache memory dan optimasi kinerja memori. Nah, di monitor sudah tertera ya, terdapat 3 macam dari mapping. Nah, sebelum teman-teman kita masuk ke dalam 3 macam dari mapping tersebut, teman-teman juga perlu tahu mapping itu sebenarnya apa sih. Mapping ini adalah cara data dari memori utama atau RAM ditempatkan di dalam cache. Itu adalah mapping. Selanjutnya kita masuk ke dalam 3 macam dari mapping. Yang pertama yaitu ada direct mapping, yang kedua ada associative mapping, dan yang ketiga yaitu ada set associative mapping. Yang pertama direct mapping. Direct mapping ini adalah data hanya bisa di satu cache aja. Jadi sebuah blok data atau sebuah data itu hanya dapat disimpan di dalam satu cache aja. Nah, tujuannya untuk apa sih kok datanya hanya dapat disimpan dalam satu cache aja? Nah, tujuannya agar nanti prosesor ini mudah saat pencarian datanya. Itu adalah direct mapping. Selanjutnya itu ada associative mapping. Associative mapping ini adalah data dapat disimpan di cache manapun. Jadi, nantinya data itu dapat disimpan di cache manapun dengan tanda kutip, cache tersebut harus kosong. Jadi kalau cache-nya ada yang kosong, nanti datanya itu bisa dimasukkan di dalam cache atau disimpan di dalam cache yang masih kosong gitu. Nah, tapi untuk kekurangan dari associative mapping ini, nanti prosesor itu kesulitan untuk mencari datanya karena harus mencari cache-nya satu persatu gitu. Itu adalah associative mapping. Selanjutnya itu ada set associative mapping. Nah, kalau set associative mapping ini gabungan dari direct mapping dan gabungan dari associative mapping. Nah, berarti gabungan dari keduanya ya. Kalau misalkan set associative mapping itu secara komputer mengelompokkan cache supaya pencarian datanya itu tidak seterbatas direct mapping tapi juga tidak sebebas associative mapping. Itu adalah dari strategi cache dan optimasi kinerja memori. Selanjutnya ada kebijakan replacement atau penggantian data jika cache penuh, yaitu terdapat 3 sistem. Yang pertama ada first in first out, yang masuk duluan yang keluar duluan. Jadi nanti sebuah data itu yang masuk duluan akan dikeluarkan duluan. Kalau misal kita masuk ke dalam analoginya, jadi di dalam kelas 1A itu memiliki 4 slot tempat duduk dan memiliki 4 mahasiswa. Nah, 4 slot tempat duduk itu kita ibaratkan sebagai cache-nya dan 4 mahasiswa itu kita ibaratkan sebagai datanya. Jadi, untuk tempat duduk yang pertama itu diduduki oleh Kartika. Tempat duduk yang kedua diduduki oleh Senja. Tempat duduk yang ketiga diduduki atau ditempati oleh Rido, dan tempat duduk yang terakhir ditempati oleh Hana. Nah, berarti otomatis cache-nya udah penuh kan? Cache-nya udah penuh atau tempat duduknya udah penuh. Tapi di dalam kelas 1A itu memiliki anak baru, yaitu Caya. Caya mau masuk ke kelas 1A. Berarti kalau misalnya kita menerapkan sistem dari first in first out, yang masuk duluan yang keluar duluan, berarti kira-kira mahasiswa A siapa atau data mana yang harus kita keluarkan duluan? Ya, berarti Kartika lah yang akan kita keluarkan duluan dan digantikan oleh Caya. Nah, itu adalah dari first in first out. Selanjutnya ada LRU atau least rationally used. Ini adalah menggunakan data yang sudah lama tidak dipakai. Menggunakan data yang sudah lama tidak dipakai akan digantikan oleh data baru yang akan dimasukkan ke cache. Jadi data yang sudah lama tidak dipakai akan digantikan oleh data baru.
kalau kita masuk ke analoginya. Jadi semisal Kartika itu memiliki 4 loker dan 4 buku. Loker yang pertama disimpan untuk buku. Nah, sebelum masuk ke analogi yang tadi, jadi loker ini kita ibaratkan sebagai case-nya, terus bukunya itu sebagai datanya. Nah, si Kartika ini memiliki 4 loker atau 4 case, terus si Kartika juga memiliki 4 buku atau 4 datanya. Nah, case yang pertama itu disimpan untuk buku sistem operasi komputer, dan loker yang kedua disimpan untuk matematika diskrit, loker yang ketiga disimpan untuk buku statistika, dan loker yang terakhir, loker yang keempat, yaitu disimpan untuk buku pengantar statistika. Nah, dari 4 loker tersebut, Kartika itu hanya menggunakan loker nomor 1, loker nomor 2, loker nomor 3, yang artinya loker yang keempat yang berisi buku pengantar sains data itu tidak pernah digunakan oleh Kartika. Nah, tapi Kartika juga memiliki buku baru atau buku ilmu tauhid. Nah, karena kalau kita menerapkan sistem LRU ini, data yang lama atau data yang sudah lama tidak pernah dipakai akan digantikan oleh data baru. Maka case yang keempat atau buku yang pengantar sains data tadi akan digantikan oleh data baru, yaitu buku ilmu tauhid, seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada random replacement, adalah strategi di mana data pada case diganti secara acak oleh sistem tanpa melihat kapan terakhir digunakan, yang artinya jika case penuh dan data baru mau masuk, maka sistem akan menghapus salah satu data secara acak, bukan berdasarkan waktu atau frekuensi pemakaian. Jadi sistem ini penggantian datanya itu secara acak di dalam suatu case. Nah, itu merupakan bagian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata atau kekurangan dalam penyampaian materinya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.